Memelihara ikan hias menjadi hobi baru yang kian digemari masyarakat. Karena selain bisa mengurangi stres, juga bisa menjadi sumber rezeki. Salah satu jenis ikan yang banyak peminatnya adalah ikan koi. Selain karena warna dan coraknya, sebagian masyarakat mempercayai memelihara ikan koi membawa hoki. Tak ayal, penggemar ikan cantik ini sangat banyak di Indonesia. Bagi pecinta ikan koi, pasti tak asing lagi mendengar nama Damiri Koi Farm yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana tidak, Damiri Koi Farm berhasil meraih predikat breeder atau pengembang biak ikan koi terbaik yang diakui secara nasional. Damiri Koi Farm terkenal karena mengembang biakan ikan koi yang induknya diperoleh langsung dari negeri Sakura, tempat di mana ikan cantik ini berasal. Tidak tanggung-tanggung, Damiri Koi Farm rela membeli indukan dengan harga fantastis hingga miliaran rupiah. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Tani, program yang menyajikan kepada Anda kisah inspiratif para petani kita. Nah, kali ini saya berada di Cianjur, Jawa Barat. Kita akan ke tempat pembudidayaan ikan koi terbesar di Indonesia. Dan breedernya ini diakui menjadi breeder terbaik di Indonesia. Tentunya hasil ikan koinya menjadi langganan juara kontes ikan koi nasional. Langsung saja yuk kita ke Damiri Koi Farm. Assalamualaikum. Salam. Rizky dari TVRI, Mas. Salam kenal. Saya Mas Alif. Mas Alif. Ya. Mas Alif ini yang punya ya? Yang ya, punya saya Damiri salah Koi satu Farm. ya owner Damiri Koi Farm. Oke, ini lagi ngasih makan ikan koi Ya. umur berapa nih, Mas? Yang ini kita Saya boleh dong? Oh ya, silakan. Ini ikan koinya dari umur 3 bulan. Ini 3 bulan ya? Nah, umur 3 bulan. Di sini juga kita yang belah sini umurnya ada yang 1 bulan. 2 Ini bulan. siap jual atau memang Ya. sengaja dipajang atau memang ini belum siap nih, Mas? Ini udah siap jual. Yang ini beberapa sudah mulai udah siap siap jual. jual ya? Seperti ikan yang ada di samping sini dan belah sini juga udah mulai siap jual. Nah, Mas, saya dengar ini Damiri Koi Farm ini jadi salah satu budidaya terbesar di Indonesia. Ya. Berapa luas, Mas, seluruh Damiri Koi Farm nih, Mas? Nih, untuk luas semua dari Damiri Koi Farm ini kisaran 2 hektar. Kita mulai serius itu di tahun 2017 untuk mengembangkan itu. Kita membeli lahan 2017, baru kita mulai meluaskan tanahnya sekitar 2 hektar. 2 hektar tuh Ya. hanya untuk koi ya? Hanya untuk koi saja. Wow, pantas dibilang terbesar ya, Mas ya. Dan juga saya dengar juga Damiri Koi Farm breedernya itu terbaik. Itu tahun berapa, Mas? Kita waktu itu breeder terbaik dinobatkan pada tahun 2017. 2017 ya. Oh, berarti punya ciri khas tersendiri Punya ciri dari khas segi sendiri. cara breeder, cara pemijahan segala macam ya, Mas. Betul. Nah, kalau kita narik ke belakang, Mas Alif, bagaimana sih kisah awalnya hingga berdiri sebesar ini, Mas, Damiri Koi Farm? Di awal dari hobi bapak awalnya. Hobi Pak bapak ya? Ahmad Syarifuddin Ahmad selaku pendiri Syarifuddin. juga gitu. Oke. Itu selaku bapak saya. Dia mendirikan koi ini dari tahun sebenarnya 94 gitu. 94. Ya, 94. Di situ dia sudah mendirikan tapi tidak fokus dalam budidaya seperti ini gitu.
Akhirnya pada waktu tahun 2016-17 dia mulai berpikir gitu. Dia melihat gitu banyak petani-petani lokal yang mempunyai mindset bahwa ikan koi lokal itu biasa saja. Nah, sedangkan bapak saya dan saya punya keinginan untuk menunjukkan bahwa ikan koi dalam negeri atau produk lokal apabila di-maintenance dengan baik, dengan perawatan yang baik, SOP yang benar gitu, akan menghasilkan produk lokal, produk ikan yang berkualitas juga seperti produk di Jepang import gitu. Oh, berarti ini semua lokal. Apakah memang induk awalnya ini lokal juga ataukah impor, Mas? Ya, ini indukan kita import langsung dari Jepang gitu. Nah, kita budidayakan di Indonesia karena ikan koi itu salah satu untuk mengetahui dia bagus atau tidak, kita harus menjaga garis darah dari ikan koi itu gitu. Garis keturunannya ya. Garis keturunannya gitu. Akhirnya, nah, ada nggak contoh indukan dari Damiri Koi Farm, Mas, yang sudah besar tentunya ya? Indukan ya. Oke. Ada di sini? Ada di sana. Oh, boleh, saya pengen lihat, Mas. Nah, Mas Alif, ini sudah siap jadi induk atau memang masih butuh proses lagi sebesar ini, Mas? Ini sudah siap jadi induk ya, kalau yang di kolam sini. Dan ini juga termasuk produk lokal kita. Dan ketika kalau dilihat ini besar-besar sampai ukuran 78-80 cm. Itu yang menjadi satu ciri khas ya, walaupun lokal tapi bisa menghasilkan koi sebesar ini dengan corak yang sangat indah ya, Mas ya. Saya juga sini sangat adem gitu ya, nyaman. Iya, betul. Jadi sangat adem gitu. Iya. Di sini indukan kita tuh minimal ukurannya 70 cm. 70 cm. Ya. Dan ini pun sudah sampai ya? Sudah ada 70 cm lebih banyak. Saya pernah baca, Mas Alif, Damiri Koi Farm pernah punya induk harga fantastisnya. Ya. Harga berapa tuh, Mas? Harga fantastis ya. Itu sebenarnya kita beli, karena tadi istilah garis darahnya itu ya, beli anakan dari Grand Champion di Jepang. Nah, kita Grand Champion di Jepang, asal koi ya, atau nggak juara dunianya di sedunia ini gitu. Juara dunia? Ya, gitu. Itu berapa harganya, Mas? Itu S Legend itu 27 miliar, tapi itu ibunya. Nah, kita 27 miliar? Ya. Sobat Tani, 27 miliar untuk satu induk koi. Ini sebegitu beraninya membeli harga itu, apakah memang sangat worth it begitu, Mas? Itu untuk ikan itu 27 miliar itu bukan untuk yang punya Damiri Koi, tapi kita membeli anakannya si ikan S Legend itu gitu. Harganya pun tentunya fantastis juga ya. Karena indukannya juga mahal, tahu sendiri. Anakannya juga kita benar-benar menjaga kualitas, berarti harus memberikan garis darah keturunan juga yang bagus. Yang gitu. Bagus ya. Itu apakah nantinya ketika sampai di Damiri Koi dikawin silang, ataukah memang pure indukannya tuh impor semua? Impor semua. Tapi kalau misalnya ada indukan lokal yang memenuhi syarat kriteria untuk menjadi indukan, kita silang dengan ikan yang lokal kita punya gitu. Berbicara tentang jenis, Mas Alif, di Damiri Koi ada berapa jenis ikan koi sih? Kita hampir keseluruhan jenis ada ya. Ada berapa sih keseluruhan dari koi ini? Ada puluhan, dan itu kan dibagi lagi menjadi banyak ya. Kayak Musat Kyogon aja dibagi menjadi banyak lagi gitu. Terus nah, ini hanya beberapa jenis saja ya, Mas ya? Ya. Ada nggak tempat lain yang memang lebih bervariasi dari jenisnya?
Untuk tempat lain bervariasi, kalau misalnya kita pindah ke kolam antar kolam, biasanya kita menemukan jenis-jenis yang berbeda gitu. Sebenarnya kolam kita juga tidak hanya di sini, tapi juga masih ada di tempat lain gitu. Oh, ini 2 hektar tapi masih punya kolam yang lain juga? Masih ada. Luar biasa. Nah, saya pengen lihat kita Mas keliling-keliling Mas. Ya, ya. Dan lihat jenis yang lainnya. Makannya pun masih bisa kasih yang ini ya Mas ya? Ya, silakan. Bisa pakai yang ini. Oke. Oh, ini lebih banyak variasinya ya Mas? Ya, ini lebih banyak. Ini kayak variasinya. ada ikan mas koki ya? Ya, Apa ini jenis koi juga? jenisnya tamasaba gitu. Oh, tamasaba. Kita juga membudidayakan tamasaba ini gitu. Tidak Nah. hanya ikan koi. Oke, Mas, dari beberapa jenis yang ada di sini, apa yang menjadi keunggulan dari Damiri Koi? Jenis apa Mas? Keunggulannya dari Damiri Koi yang dikenal oleh Indonesia, bahkan kita memberikan produk Asagi Damiri. Asagi, itu yang mana Mas? Asagi Ada itu yang warna biru Oh, itu. yang atasnya itu ada titik hitam ya, polkadot Ya, hitam itu ya? ya itu gitu. Tuh. Apa yang, kenapa itu menjadi spesial Mas? Kenapa menjadi spesial? Karena Satu, jarang atau apa gimana? sebenarnya bukan karena jarangnya, tapi emang karena kita menghasilkan produk yang berkualitas bagus secara penilaian gitu. Karena ikan-ikan Asagi Damiri banyak tembusan juara di Indonesia gitu. Wow. Ini tentunya kalau pecinta koi tahu mana koi yang bagus. Nah, Pastinya. gimana kalau buat orang awam, Mas? Kalau dari kasat mata, ikan koi yang bagus itu bisa dilihat apakah dari tekstur tubuhnya ataukah dari corak warnanya, Mas? Yang biasanya mungkin orang awam lihat itu kita lihatnya dari polanya ya. Pola. Ya, pola itu sebenarnya masuk penilaian. Cuman yang paling utama sebenarnya itu dari bodinya. Body ya? Ya, bodi yang bagus itu bodi yang seperti kapal selam. Lurus. Ya, Dan pokoknya artinya bentuknya kapal selam. nggak gendut ya? Nggak gendut, nggak buncit kayak gimana, tapi presisi gitu, bagus gitu. Terus diikuti dengan pola yang bagus, seimbang, dengan warna juga yang bagus gitu. Mas, ini pemijahan juga dilakukan di sini, Mas? Ya, kita lakukan pemijahan di sini. Bisa nggak kita lihat pemijahannya, artinya pemilihan induk yang kualitas terbaik dan untuk menghasilkan anakan tentunya yang akan disebar di kolam-kolam balong ini ya, Mas ya? Di sini mungkin ada tempat pemijahannya, tapi ikannya belum kita masukkan, dikarenakan untuk melakukan pemijahan kita harus melakukan persiapan yang sangat panjang gitu. Tidak panjang, semerta-merta kita langsung pijak gitu. Kita harus mempersiapannya dari 1 bulan, diberi pakan vitamin E gitu, yang lalu juga setelah 1 bulan itu diberi pakan vitamin E dan cukup nutrisinya untuk ikan. Kita puasakan dulu seminggu, baru kita pijakan gitu. Oke. Nah, ini seluas ini, Mas, airnya apakah mata air alami ataukah saya lihat sih banyak mesin-mesin air ya? Kita untuk memanjakan ikan kami, ibaratnya gitu kan, untuk menjaga kualitas ikan kami, terhindar dari penyakit dan sebagainya. Kita airnya itu dari jet pump langsung ditarik ke bawah tanah gitu. Oh, jadi Ya, air bukan dari air selokan ya? atau apa. Jadi setiap kolam sama itu punya jet pumpnya masing-masing gitu. Oke, Mas, kita tadi Mas Alif cerita selain di sini ada tempat lain. Itu jauh dari sini, Mas? Jauh dari sini, kita jarak mungkin 200 meter jalan 200 kaki meter ya. ya, yang Di situ ada tempat lain juga tapi sangat jauh. Saya dengar Ya. tempat itu jadinya kolam renang jadiin kolam koi ya? Dulunya itu kolam renang warga. Berhubung mungkin lihat tempatnya bagus dan emang sudah jarang dipakai juga, akhirnya kita beli dan akhirnya kita jadikan itu kolam ikan koi gitu. Lebih produktif pastinya. Lebih ya, Mas, ya? produktif. Oke, Mas, kita ke sana ya, Mas. Iya, iya. Ya. Iya. Oh, ini lagi proses Ya. apa nih, Mas? Ini lagi proses persiapan. Gede sekali ya. Proses ini untuk indukan, salon indukan gitu, untuk proses 1 bulan. Persiapan 1 bulan gitu, ya. kan yang tadi saya sudah pernikahannya. sebutkan. Oh, ini yang ukuran sudah siap induk.
Ya. jadi induk ya Mas ya? Ya, ini jenisnya susui. Bahkan tadi mungkin dilihat ya di kamera ya, bentar banget ya. Ya. Nah ini yang champion Mas? Ya, Ya, karena memang coraknya ini ya, bagus ya, dan badannya ya ini bisa champion dibilang di Indonesia. proporsional ya Mas? Ya, Nah di kolam yang satunya lagi ada yang seperti ini? ada. Ada ya? Saya pengen lihat ke sana Mas. Siap. Oh ini tempat pajangan nih ya? Ya, biasanya ikan-ikan yang mau Oh. dijual, di-show-kan di sini gitu. Oh gitu, dan ini calon pembeli ya? Ya, Pak, ini kebetulan. Rizky Pak dari TVRI. Pak Erwan Pak, boleh berdiri Pak, kita ngobrol sebentar Pak. Ini rencana mau beli nih Pak? Iya, kita mau beli ikan. Ini ada berapa jenis ya berarti Mas Alif ya? Dipajang di sini yang sudah siap jual ya? Ya, Oh, udah siap oke. jual. Nah Pak Erwan, kenapa milih Damiri Koi Pak untuk beli ikan koi di sini Pak? Pertama dari sisi kualitas ya. Yang saya tahu kan indukan di Damiri ini semua menggunakan ikan-ikan impor Jepang. Jadi istilahnya darahnya masih dekat F1 gitu kan. Selain itu di Damiri ini kan lengkap sekali. Dari mulai gosankenya sampai non gosankenya. Oh, artinya lengkap, kualitas bagus. Iya. Dari harga terbilang Kalau harga itu menyesuaikan kualitas. menyesuaikan kualitas ya. Nah Mas Alif saya pengen tahu nih, Ya. ini untuk satu ikan termurah berapa, termahal bisa sampai berapa Mas? Termurah sampai berapa, termahal berapa? Ini tentatif dari tadi corak maupun bodinya ya. Bisa ada yang berapa ratus ribu, bahkan sampai ada yang jutaan gitu. Ratusan ribu hingga jutaan ya, satu ekor untuk dengan satu ukuran ekor ukuran yang mungkin bisa dilihat Variatif. variatif ya. Nah Pak Erwan, naksir yang mana nih Pak? Nah, saya ini naksir yang ini. Oh ini jenis apa ya Mas Ini Alif? namanya kinsoa. Kinsoa. Oh kinsoa. Iya. Nah Mas Alif, untuk yang ini Pak Erwan dikasih berapa nih Mas Alif? Waduh. Mas Alif? Biasanya sih kalau Perwan nego-nego ya. Iya. Tapi ya bisa berapa ya? Ya 3 sampai 5 lah gitu. 3 sampai 5 Pak Erwan. 3 Pak Erwan sampai nawar nggak nih Pak? Pasti saya nawar. Tadi salah saya. 3 sampai 5 ngomong juta loh Sobat Tani, ini ukuran seberapa nih ya? Ini Ada 30 sentian ya. 30 sentian ya. Nah, Pak Erwan nawar berapa nih Pak? Saya jadi bantu nih Pak. Siapa tahu saya dapat ininya. Jadi biasanya kalau ngambil satu mungkin harga segitu ya. Ah. Paling nego-negonya dikit, tapi kalau Ya. kita ngambil Banyak. banyak atau satu bed ini semua misalnya kita borong Ah. pasti harganya lebih murah. Oke. Pak Erwan mau borong semua nih? Eh, pasti belinya banyak cuman nggak jenis ini aja. Oh, beda-beda Biar- ya. ya. Nah, untuk satu nih, Mas Alif, Pak Ya. Erwan mau nawar nih. Berapa nih Pak Erwan? Ini Mas Alif, kalau misalnya saya yang satu ekor ini 3 juta. Aduh. dikasih nggak tuh Mas Alif? Tadi saya salah ngomong tuh. Boleh, cuman beli banyak. Oh, boleh beli banyak ya. Ya beli. Oh, ini sama ini nih saya tambah satu. Satu. Dari sini 1, 2. 1, 2. Berarti kalau beli dari lebih dari 10 mungkin, Mas Alif ya? Ya, biasanya nanti ada harga diskon untuk. Oke, diskon Pak Alif. Jadi jangan tanggung-tanggung Pak Alif. Jadi saya salah, harusnya ngomong yang tinggi dulu aja ya. Iya. Tapi karena Pak Erwan ini sudah langganan ya di sini Sudah, ya. ini dia. Seminggu bisa sampai 3 kali tadi ya. 3 kali ya. Oke, ini Pak Erwan ini nanti akan dijual lagi atau memang Pak Erwan hobi nih? Jadi memang awalnya hobi Pak ya. Tapi di saat berkembangnya ikan koi ini dengan adanya kontes-kontes ini, itu kita beralih ke bisnisnya gitu kan. Bisnisnya Ya, dijual jadi lagi ya. Dijual lagi. Kenapa dijual lagi dan saya kenapa pilih ini? Ini kan sekarang menghadapi event kontes nih di, Oh, bentar lagi di ya. Bogor ya. Jadi saya nyiapkan ikan-ikan yang bisa langsung turun. Wah, Jadi nggak lama keeping tapi dari kolam tanah langsung ke sini yang bisa langsung diajak dibawa ke lapang gitu kan. Kalaupun menang nanti bisa harganya bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya. Iya. Nah sekarang dealnya berapa nih? Pak Erwan mau ngambil lebih dari 10 nih Mas.
Mas Alif. Kita nego di Saya belakang bantuin Pak nih. Irwan. Nego di belakang, siap. Nego di Oke. belakang ya. Yang pasti deal ya harga Yang pasti harga segitu ya Pak deal, Irwan deal. sama Nego-nego Mas di Alif ya. belakang, Oke. gitu. Sobat Tani, ada pembeli ke Damiri Koi Farm Pak Irwan dan memilih satu dari jenis yang tadi apa nih? Kinso. Kinsoa Ya. dengan harga kisaran 3 sampai 5 juta satu ekor loh. Itu 3 sampai 5 juta. Aduh, saya juga pengen tapi belum ada kolamnya nih Pak. Gimana ya Pak? Nah, kita sudah deal nih. Kita ke kolam satunya lagi ya Mas ya, yang kolam renang jadi kolam ikan koi ya. Nggak jauh kan dari sini? Oke, siap. Siap. Pak Irwan, silakan milih-milih lagi. Iya. Dan tentunya terus nawar ya Pak. Nah, itu dia. Kalau pedagang harus nawar. Iya, makasih Pak Irwan. Wah, ini yang kolam Ya. renang yang tadinya Ini kolam kolam renang renang. jadi kolam koi ya Mas ya? Betul, Ini ya, berapa ekor bisa ditanam di sini Mas? Ini tergantung volumenya terhadap jumlah ekor. Nanti ada hitungannya sendiri gitu. Oh, Gitu. bisa sampai ratusan berarti ya? Ya bisa sampai ratusan. Nanti ada hitungannya sendiri untuk itu. Nah, ini contoh-contoh induk lagi ya yang ada Ya. di sini ya. Ini contohkan ini produk Damiri Koi. Gitu. Damiri koi. Ini Ya. jenis apa tadi Mas? Ini jenis kujaku. Kujaku. Oh, bisa diangkat nih. Bisa. Ini sekitar sudah sampai 70 cm ya Mas. Iya. Nah, Mas Alif, selain tentu budidaya ikan koi, saya dengar juga di Damiri Koi Farm juga memproses pembuatan pakan sendiri ya? Iya betul. Kita benar-benar menjaga kualitas sampai kita membuat proses pakannya sendiri gitu. Oh, ada contohnya Mas? Oh ini nih kita. Oh, ini gini ya. Ini, Nah, ini diolah sendiri. ya kita olah sendiri gitu. Ada tempat khusus untuk Ada tempat ininya? khusus dan untuk kisaran baru 1 bulan ini kita udah mulai jualan juga untuk Jualan pakannya juga. gitu. Apa kelebihan kalau dari pakan koi produksi Damiri Koi ini? Di sini ada untuk yang grow-nya, Oh, sama ada untuk DM ini tinggi vitamin E dan sebagainya. Dia untuk mengurangi tingkat kematian pada saat pemijahan dan sebagainya. berarti semua ada Untuk beberapa ya. jenis sesuai dengan kebutuhan Ya, ya. untuk mematangkan telur dan sebagainya gitu. Oke. Nah, Mas Alif, kita berbagi sedikit tips untuk sobat tani di rumah. Bagaimana sih untuk orang awam, tentunya kalau untuk penghobi pastinya tahu mana melihat seekor ikan koi ini yang bagus itu dari mananya. Nah, kalau untuk orang awam, untuk sobat tani, gimana sih kalau ingin piara ikan koi yang bagus tuh kayak gimana sih Mas? Sebenarnya pasti orang awam melihatnya dari warna maupun corak ya, tapi yang paling penting dari penilaian itu bodinya terlebih dahulu. Body itu harus presisi bagus yang sudah mungkin dijelaskan. Oh, gitu ini kan ya. Seperti kapal selam Kapal itu. selam ya. Body nomor 1. Selanjutnya kita masuk bisa ke warna, ke pola dan sebagainya gitu. Di situ ada penilaiannya masing-masing gitu. Setiap jenis pasti beda. Kalau untuk kontes Mas, Ya. untuk kontes itu berarti yang seperti Mas Alif bilang itu ya. Ya. Dan apakah ini terbilang masuk dalam kategori kontes nih Mas? Ikan-ikan di sini sudah masuk ke kategori kontes ya. Gitu. Nah, kita bisa mulai bersaing di kontes juga bisa gitu. Ikan-ikan yang ada di sini. Nah Mas, kalau sobat tani di rumah yang pengen belajar budidaya ikan koi, Damiri Koi Farm ini terbuka nggak sih untuk Kita tempat sangat belajar? terbuka terhadap petani lokal maupun orang yang ingin belajar, baik mahasiswa dan sebagainya. Kita sangat tunggu di sini gitu. Apabila ingin belajar silahkan, kita benar-benar tunggu gitu. Tunggu dan datang langsung ke Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, atau Ya. kalau misalnya cari alamatnya gampang, Gampang. tinggal googling Tinggal cari saja, sudah Damiri jelas Koi. begitu ya. Oke, terima kasih Mas Alif Ya, atas sama-sama, Mas Lutfi. tentunya kisah sangat inspiratif kali ini, dan tentunya ini akan bisa menginspirasi sobat tani di rumah. Itulah episode dari Cianjur, Jawa Barat, budidaya ikan koi. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini bisa diangkat? Bisa. Oh, wow, wah. Coba lagi. Ya.